Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali dikenalkan oleh sarjana Jerman, yaitu Otto Meyer, dengan istilah Verwaltungsrecht. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama Beeldheiking oleh Van Vollenhoven dan Siewy van der Put, yang oleh beberapa penulis seperti A.M. Donner, H.D. Van, dan lain-lain. Di Indonesia, istilah Beeldheiking pertama kali dikenalkan oleh W.F. Prince. Istilah Beeldheiking ini ada yang menerjemahkannya dengan ketetapan. Menurut Jurnal Husserl dan Mushan mengatakan, di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang berlaku keluar dan ke dalam. Istilah Beeldheiking sudah sangat tua dan dari segi kebahasaan digunakan dalam berbagai arti. Meskipun demikian, dalam pembahasan ini istilah Beeldheiking hanya dibatasi dengan pengertian yuridis, khususnya dalam HAN. Di kalangan para sarjana terdapat banyak perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah keputusan. Yang pertama, keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang sudah ada. Lalu yang kedua ada keputusan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan. Dan masih banyak berbagai pendapat-pendapat lain. Nah, dari beberapa definisi tersebut, tampak ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah Beeldheiking. Yang pertama ada pernyataan kehendak sepihak secara tertulis. Secara teoretik, hubungan hukum publik itu bersifat sepihak atau dari segi satu. Oleh karena itu, hubungan hukum publik berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu dari dua segi atau dua pihak. Pernyataan kehendak sepihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis ini muncul dalam dua kemungkinan, yaitu ditunjukkan ke dalam dan ditunjukkan keluar. Lalu unsur yang kedua yaitu dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam praktik kita mengenal keputusan itu dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti MPR, Ketua DPR, ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden. Meskipun demikian, keputusan yang dimaksudkan di sini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh administrasi negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ pemerintahan atau organ-organ kenegaraan tidak termasuk dari pengertian Beeldheiking berdasarkan hukum administrasi negara. Lalu selanjutnya ada berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam negara hukum, setiap hukum atau tindakan pemerintah harus didasari oleh asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Pembuatan atau penerbitan keputusan harus didasar oleh perundang-undangan yang berlaku dan harus didasarkan pada wewenang pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada bersifat konkret, individual, dan final. Berdasarkan norma yang dipelajari di ilmu hukum administrasi negara, keputusan memiliki sifat norma tertentu yaitu individual, konkret, dan dari rangkaian norma hukum yang bersikap umum dan abstrak. Lalu selanjutnya ada menimbulkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Secara teoritis, tindakan hukum berarti tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat dari hukum tersebut. Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Selanjutnya ada seseorang atau badan hukum perdata. Subjek hukum ini terdiri dari manusia dan badan hukum. Koalisi untuk menentukan subjek hukum adalah mampu ataupun tidak mampu.
untuk mendukung ataupun memikul hak dan kewajiban hukum. Berdasarkan hukum keperdataan,